Halo, selamat siang semua siswa Kumon dan orang tua dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas tentang zona nyaman atau yang sering kita dengar dengan bahasa asing comfort zone ya Bapak Ibu. Setiap dari kita, baik itu orang tua, orang dewasa maupun anak-anak, punya comfort zone masing-masing tentunya. Yang kita akan bahas kali ini lebih ke arah anak-anak ya Bapak Ibu ya. Apa sih comfort zone itu? Comfort zone adalah sebuah keadaan di mana kita sudah nyaman dengan keadaan kita dan membuat kita malas gerak ya, mager kalau Bapak Ibu bilang, malas melakukan aktivitas yang lain, termasuk salah satunya malas belajar. Nah, gampangnya kita ambil contoh ya Bapak Ibu ya. Misalnya ada satu anak prasekolah yang ingin diajarin oleh mamanya untuk mencoba huruf maupun angka, kemudian menulis, mencoba motorik kasarnya atau motorik halusnya, mencoba menarik garis dan lain sebagainya. Tetapi anak ini tidak pernah mau duduk diam. Dia selalu lari ke sana, lari ke sini, membuat berantakan sana sini, semua barang dilempar dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Bapak Ibu apa yang akan dilakukan oleh orang tua? Kebanyakan orang tua memang ada yang memiliki kemampuan untuk segera mengambil tindakan, misalnya menemui guru atau les atau tempat terapi dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. Tetapi tidak sedikit juga yang orang tua hanya membiarkan saja. Jadi mereka tidak melakukan sesuatu untuk membentuk anaknya itu menjadi lebih baik. Artinya beranggapan ya sudahlah, kan masih anak-anak, biarkan saja, dunia anak masih dunia bermain, biarkan saja nanti waktu masuk SD baru dileskan. Nah Bapak Ibu, menurut saya, pengalaman saya sebagai juga orang tua, rasanya kok kita salah atau kita sudah membuang waktu, padahal saat dia usia prasekolah itu adalah masa-masa keemasan dia untuk belajar, untuk mendapatkan sikap belajar yang benar sejak dini. Jangan menunggu sudah SD kelas 4, kelas 5 baru sibuk, orang tua sibuk mencari les di sana sini hanya karena sikap belajarnya belum benar. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Sekali lagi, zona nyaman anak-anak kita itu jangan terlalu lama dibiarkan Bapak Ibu. Kita harus mengerjakan sesuatu agar anak-anak ini bisa keluar dari zona nyamannya. Karena saya yakin kita manusia adalah ciptaan yang diciptakan dengan kemampuan cepat berubah melalui proses pembelajaran. Ada satu buku yang saya sedang baca juga saat ini mengatakan demikian: learning breeds hope. What is learnable we can potentially teach. What has been learned we can potentially change. Artinya Bapak Ibu, belajar itu melahirkan sebuah harapan yang bisa kita pelajari, tentu kita juga bisa ajarkan. Yang kita sudah pelajari, kita juga bisa berubah. Ini menarik ya Bapak Ibu ya. Benar sekali, learning, proses pembelajaran itu membuahkan sebuah harapan ya. Yang kita bisa pelajari itu bisa kita ajarkan. Kita kan bisa belajar matematika, maka tentu kita bisa belajar matematika, kita bisa ngajarin matematika. Kita bisa belajar bahasa Inggris, maka tentu kita juga bisa mengajarkan bahasa Inggris. Nah, what has been learned, apa yang sudah diajarin, we can potentially change, kita juga bisa berubah. Jadi yang tadinya tidak bisa matematika, karena sudah belajar matematika, bisa berubah Bapak Ibu. Nggak mungkin anak yang nggak bisa matematika tanpa belajar bisa menjadi berubah.
Singkat cerita, tidak mungkin anak yang dari kecil belum memiliki sikap belajar yang benar, tidak diapa-apain, artinya tidak distimulus, tidak diberikan les, tidak diberikan pembelajaran, pada nanti SD-nya bisa berubah. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Mungkin nggak? Nah ini penting. Jadi ada timeline Bapak Ibu. Proses pembelajaran itu tidak bisa singkat. Proses pembelajaran itu sifatnya berkesinambungan. Mulai dari sekarang proses pembelajaran berjalan, maka dia akan berubah. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi kembali lagi ke topik zona nyaman. Begitu halnya dengan keputusan Bapak Ibu. Semoga saya berharap dengan apa yang saya sampaikan dalam video yang singkat ini, Bapak Ibu juga bisa merasakan urgensi atau waktu yang sudah Bapak Ibu perlu harus persiapkan demi anak-anak sendiri. Bagaimana mereka keluar dari zona nyaman yang penuh dengan main saja, kemudian bisa belajar juga nggak perlu lama Bapak Ibu. Belajar itu juga secukupnya, pada porsinya, tergantung anaknya belajar sesuai kemampuan tidak. Nah kalau di bagian itu dia belum mampu, maka belum itu titik pangkalnya. Kembali diskusikan dengan guru, diskusikan dengan pembimbing kumon, diskusikan dengan orang-orang yang punya keahlian untuk bisa melihat kemampuan anak Bapak Ibu. Demikian yang saya ingin sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika saya ada salah kata dalam penyampaiannya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.